Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana cara budidaya ikan lele yang baik dan benar, dan supaya bisa mendapatkan keuntungan maksimal, teman-teman ya. Oke, simak terus video ini dari awal supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Jangan di skip, teman-teman ya. Oke, sebenarnya dalam proses budidaya ikan lele, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai ya. Jadi apa yang mengakibatkan kerugian pada proses budidaya ikan lele? Sebenarnya sebelum kita membahas mengenai keuntungan ya, kita harus analisa terlebih dahulu. Apa sih yang mengakibatkan kerugian dalam proses budidaya ikan lele? Rata-rata dari teman-teman yang baru belajar dalam proses budidaya ikan lele, coba teman-teman simak ya perkataan saya ini. Jika teman-teman pelihara ikan lele dengan jumlah yang sedikit ya, teman-teman harus memperhatikan hal yang saya sebutkan ini. Yang pertama, teman-teman harus rajin melakukan penyortiran ya. Yang kedua, teman-teman harus memberikan pakan teratur ya. Yang ketiga, teman-teman harus merawat air ya. Air pada kolam ikan lele itu harus dirawat ya. Bagaimana caranya? Kita ganti atau kita buang dan isi kembali seperti itu. Dan yang kelima, teman-teman harus memberikan pakan sesuai dengan ukurannya ya. Saya akan coba jelaskan dari semua yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ya, yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah mengenai tentang pakan aja ya, pakan terlebih dahulu saya bahas. Dalam proses budidaya ikan lele, teman-teman, untuk pakan ikan lele ini teman-teman jarang sekali perhatikan ya. Kenapa begitu? Karena saya sering lihat di lapangan, teman-teman ya. Untuk jenis pakan ikan lele, untuk ukuran bibit ya, untuk ukuran bibit 35, 46, 57 ya, itu sebenarnya ada ukurannya, teman-teman ya. Dari ukuran 35 kita kasih kita bahas yang 35 ya, yang kecil umumnya dijual dari petani. Ukuran 35 itu pakannya adalah PF 500, teman ya. Lalu jika teman membeli bibit ukuran 46, pakannya adalah PF 800, teman ya. Dan untuk ukuran 57 pakannya adalah PF 1000 ya. Nah, dari teman-teman kebanyakan itu inginnya itu membeli pakan dengan harga yang murah ya. Padahal mereka nggak tahu kalau pakan yang murah itu proteinnya sedikit ya. Dan untuk mengangkat size atau mengangkat ukuran atau untuk memperbesar ikan lele itu akan lebih lama waktunya ya, bahkan sulit sekali ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan pakan ini ya. Kalau ukurannya kecil ya kita kasih yang kecil. Kalau teman-teman masih bingung, tanyakan di kolom komentar ya. Dan yang kedua, teman-teman harus memperhatikan airnya ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele, air ini adalah sebagai sumber kehidupan pada ikan lele itu sendiri ya. Jika kita airnya itu kita rawat dengan baik dan benar, maka ikan akan sehat, penyakit akan hilang, nafsu makan akan bertambah pada ikan lele tersebut ya. Sehingga proses pembesaran ikan lele akan lebih cepat karena tidak ada kendala ikan sakit ya. Kalau ikan sakit kita akan bisa molor 1 atau 2 minggu, teman ya, bahkan bisa lebih. Molornya gimana? Molornya kita ya, kalau ikan sakit pasti kita akan puasakan ya, sehingga pertumbuhan ikan lele akan melambat seperti itu, teman ya. Nah, untuk yang berikutnya yang biasanya teman-teman alami, kenapa sih teman-teman tidak mendapatkan keuntungan dalam proses budidaya ikan lele? Yang ketiga adalah tidak melakukan penyortiran ya. Padahal ini sangat penting sekali. Jika teman-teman awalnya sudah benar, kedua benar, dan ketiga salah, maka semua juga akan salah semua ya. Penyortiran ini akan menentukan dari hasil jumlah panen teman-teman ya. Kok bisa begitu, Bang? Ya bisa, karena jika kita tidak melakukan penyortiran, maka yang terjadi ikan akan kanibalisme ya, akan saling memangsa, sehingga yang besar akan lebih besar dan yang kecil akan hilang ya. Maksud perkataan saya, teman-teman ya. Jadi jika teman-teman tidak menyortir, maka
lambat waktu, lambat hari, lambat bulan, maka yang teman-teman awalnya itu tebarnya 1000 ekor atau 10.000 ekor, maka tinggal separuh. Ya untung kalau masih separuh. Kalau mungkin tinggal, kalau tebarnya itu 1000 ekor, tinggalnya 300 ekor atau 200 ekor, kita jualnya dengan harga berapa? Dan bagaimana kalau kita mau ingin untung itu? Nah, waktu teman-teman itu panen, tahu-tahu ikannya sudah ada yang bobot 2 kilo mungkin atau 1 kilo ya. Padahal ada yang masih sekilo isi 10 ya, atau sekilo isi 5 ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pastikan teman-teman melakukan penyortiran ini kalau bisa 2 minggu sekali ya. Teman-teman wajib melakukan penyortiran supaya pertumbuhan ikan lele itu merata ya. Nah, disinilah kita harus mempersiapkan kolam ya. Kolam kita harus sediakan minimal dalam proses budidaya ikan lele kita mempunyai 3 kolam. Tujuannya sebagai untuk tempat penyortiran dari yang besar, sedang, dan kecil ya. Setelah kita sudah melakukan penyortiran, hal yang berikutnya kita perhatikan adalah perawatan ikan ya. Dalam proses perawatan ikan itu sendiri kita harus juga perhatikan teman-teman ya. Walaupun kunci pada budidaya ikan lele adalah air ya, tapi kita harus juga memperhatikan ikan itu sendiri ya. Karena terkadang yang kita rasa airnya itu bagus dan mungkin tidak ada penyakit, bisa jadi itu sebaliknya ya. Karena untuk air ini sulit sekali ditebak teman-teman. Maka dari itu kita kalau malam hari kita itu patroli ya, kita menggunakan senter dan kita analisa ikan lele kita. Mungkin ada jamur, atau ikannya ada yang kena kumis keriting, atau mungkin ikannya itu pada kena jamur karat ya. Teman-teman harus memperhatikan dari masing-masing penyakit-penyakit yang ada di ikan lele tersebut. Kalau ada kendala, maka saya sarankan teman-teman memberikan garam brosok pada kolam ikan lele teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman sudah memberikan kontrol pada ikan lele dan sudah melakukan standar SNI dalam proses budidaya ikan lele tadi, yang berikutnya teman-teman kalau ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, teman-teman harus mempunyai konsumen ya, atau pembeli. Caranya bagaimana? Caranya jika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, teman-teman harus melihat dari jumlah panennya terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman tebarnya itu 10.000 misal contoh ya, wajar jika teman-teman menjual di tengkulak ya, atau bakul istilahnya. Tapi jika teman-teman tebarnya itu di angka 5.000 ke bawah ya, saya sarankan kepada teman-teman untuk jual sendiri. Kenapa begitu? Karena jika kita jual pada bakul, kita akan mendapatkan keuntungan yang ngepres ya. Apalagi kalau kita tebar 1.000-2.000 ekor, nggak ada untungnya teman ya. Kok bisa gitu ya? Bisa aja ya. Nanti teman coba jual. Kalau nggak percaya nanti dihitung ya. Karena kita menggunakan pakan yang sesuai standar ya, atau pelet, maka seharusnya kita menjual dengan kualitas yang lebih baik atau lebih bagus ya. Kalau kita dijual di tengkulak mungkin harga 20 per kilo, kalau kita jual sendiri 25 per kilo, selisih 5.000. Kalau hasil panen kita 1 kuintal 100 kilo, 5.000 kali 100 berapa ratus ribu yang kita dapat ya. Hitungan seperti itu kita harus persiapkan untuk usaha budidaya ikan lele teman-teman ya. Tapi untuk masalah hasil kita jangan pikirkan di awal ya. Yang penting kita serius terlebih dahulu untuk merawat ikan lelenya. Kalau kita serius pada nominal uangnya, maka kita akan lalai terhadap ikan lele tersebut ya, sehingga ikan akan sakit dan akhirnya kita akan rugi ya. Mungkin kalau ada ikan yang sakit dan akhirnya mati, apalagi kalau mati separuh atau mati massal, pasti kita sudah pusing ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada video ini yang mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman ya, saya mohon maaf.
apabila ada kesalahan, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kandang Nusantara, salam jos ya, sukses selalu buat teman-teman, sukses dan jangan putus asa, jangan mengeluh ya. Pokoknya jika teman-teman mengalami kegagalan, terus berusaha, perbaiki dan pelajari, baru teman-teman mendapatkan ilmu dan juga hasil. Oke, sukses selalu, mantap.